Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga. Pagi juga, Bu. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Buat supaya kalian semangat untuk kegiatan hari ini, kalau Ibu bertanya selamat pagi anak-anak, jawabnya semangat, sehat, ceria. Bisa semuanya? Bisa. Ya, diulang ya. Apa kabar anak-anak? Semangat. Sehat? Ceria. Ceria. Oke, jadi kalian biar semangat ya untuk memasuki kegiatan kita hari ini ya. Tapi sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah baiknya marilah kita berdoa dipimpin oleh Andika. Silakan Andika. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik. Untuk itu, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam bimbingan kelompok ini ya. Yang pertama, yaitu supaya kalian mendapatkan nilai norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, supaya kalian dapat mengkreasikan cara bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Yang ketiga, supaya kalian dapat menciptakan hubungan persahabatan yang baik. Nah, ini kenapa tujuannya seperti ini? Karena topik kita hari ini yaitu akan membahas mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, untuk itu, marilah kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, dengan cara permainan sebut nama teman. Caranya seperti apa? Nanti orang yang pertama akan menyebutkan nama teman yang sebelahnya. Contoh Ibu menyebutkan Andika. Andika nanti akan menyebutkan nama siapa. Lalu yang nama siapa menyebutkan nama siapa. Paham semuanya? Paham. Ya, dimulai dari Ibu dulu ya. Ini namanya teman saya adalah Andika. Andika, lanjut. Ini namanya teman saya Dahliana. Ini teman saya Kak Pajak. Ini namanya saya Andika. Alhamdulillah, jadi kalian semuanya sudah saling mengenal ya satu sama lain. Nah, lalu dalam proses pelaksanaan bimbingan kelompok ini nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok terfokus. Jadi kalian itu intinya nanti akan saling memberikan masukan, memberikan tanggapan mengenai apa topik kita kali ini, yaitu apa? Etika pergaulan dengan teman sebaya. Tetapi dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas bimbingan, yaitu apa? Asasnya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, agar dalam proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, untuk kegiatan diskusi kelompok terfokus ini, nanti kalian secara operasional akan menanyakan kepada peserta didik tentang kegiatan yang akan kalian lakukan nanti, yaitu diskusi ya. Apa nanti kalian saling menanyakan kepada peserta yang lain, kepada siswa yang lain, kepada teman kalian. Bukan hanya menanyakan, kalian juga bisa memberikan informasi. Jadi salinglah, nanti kalian saling ya, saling memberikan informasi satu sama lain. Nah, lalu apakah kalian sudah siap dengan tugas kita hari ini? Ya. Ya. Apakah ada yang mau bertanya sebelum dimulai? Tidak, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, kita sepakati terlebih dahulu ya aturan etika kita selama proses pelaksanaan bimbingan kelompok. Dalam penyampaian pendapat nanti dan ketika mendengarkan teman yang sedang berpendapat, kalian tidak boleh mencela ya satu sama lain. Nah, sekarang kita akan memulai bimbingan kelompok kita hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu ya mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya dengan menggunakan PPT. Kalian saksikan PPT dari Ibu sebentar. Udah kelihatan belum?
Belum, Sudah- Bu. Belum. Sekarang sudah kelihatan? Belum. Belum. Masih belum kelihatan? Belum, Bu. Belum. Udah. Sudah kelihatan? Baik. Etika pergaulan remaja, ya. Apa itu etika pergaulan remaja? Nah, jadi masa remaja dikatakan masa di mana individu mulai menunjukkan kematangan fisik, namun secara psikis remaja masih tergolong masa yang labil dikarenakan masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Jadi kalian ada di sini nih. Ya, kalian ini masa yang labil karena apa? Kalian ada di tengah-tengah antara masa anak-anak dan masa dewasa. Jadi masa transisi ini namanya masa remaja, seperti itu. Lalu etika sendiri itu adalah prinsip moral yang diterapkan oleh individu ke dalam proses pengambilan keputusan dan yang membantu menemukan hasil akhir untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dalam masyarakat. Lalu etika pergaulan sendiri yaitu suatu ajaran ilmu yang membahas tentang ajaran moral yang ada dalam masyarakat dan mengatur mereka untuk mentaati norma-norma yang ada di dalamnya. Nah, ciri-ciri pergaulan bebas yang terjadi pada remaja. Yang pertama, sering memberontak dan melawan orang tua. Ini biasanya kalian nih, ya sering sekali memberontak dan melawan orang tua. Ya enggak? Ibu mau tanya sama kalian, ya enggak? Iya. Ya. Lalu yang kedua membolos sekolah. Mudah-mudahan kalian tidak ya. Dan yang ketiga berkelahi. Ini biasanya anak laki-laki yang suka berkelahi. Lalu mencuri, mudah-mudahan siswa SMP Negeri 2 pada Herang tidak ada yang melakukan seperti ini ya, mencuri. Lalu merokok. Nah, ini yang sekarang lagi marak-maraknya para peserta didik merokok. Ini padahal bahayanya sangat luar biasa. Ya. Lalu mengkonsumsi alkohol, menonton video pornografi, mengakses situs pornografi, melakukan seks di luar nikah. Nih, kalian yang sering sekali pada pegang HP, bukanya itu pada aneh-aneh ya. Pada malah apa? Buka video ataupun gambar pornografi. Ini termasuk pergaulan bebas yang terjadi pada remaja. Nah, ini sering sekali kalian malah mengakses situs pornografi, ya kan? Lalu penyebab pergaulan bebas, kondisi mental yang relatif labil, lalu kurangnya kesadaran kaum remaja mengenai dampak buruk dari pergaulan bebas. Nih kalau kalian tidak menyadari kaum remaja itu banyak sekali dampaknya ya, pergaulan bebas. Jadi kalian harus mengetahui supaya kalian terhindar dari pergaulan bebas. Lalu tingkat pendidikan di lingkungan keluarga yang relatif rendah, kondisi keluarga yang tidak harmonis, kondisi ekonomi keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, lalu kondisi lingkungan yang kurang baik, penyalahgunaan internet secara bebas. Nah, ini tadi kalian asal memakai buka-buka yang aneh-aneh. Lalu dampak negatif pergaulan bebas. Remaja yang melakukan seks bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan meningkatkan resiko penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Ini bahkan bisa mengakibatkan kematian. Remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Ini hati-hati ya. Jangan pernah mencoba, sekali mencoba itu bakal ketagihan dan akan susah untuk diobatin. Lalu meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya. Jadi awalnya baru kecil-kecilan, mencuri dulu uang orang tua, lama-lama mencuri uang teman, bahkan akhirnya bisa kalian bisa melakukan perampokan. Nah ini awas, hati-hati kalian jangan sampai mengikuti pergaulan bebas. Lalu dari segi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan berbagai perilaku menyimpang mendapatkan dosa berat. Kalian udah tahu itu.
Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang itu tidak akan cukup percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, ya, kerabat, semuanya kalian akan malu, apalagi di dalam masyarakat. Nah, itu paham kan kalian apa dampaknya pergaulan bebas, ya? Nah, itu tadi garis besar topik yang Ibu bahas mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Untuk itu, kalian nanti akan mendiskusikan topik kita, yaitu etika pergaulan dengan teman sebaya. Apa saja yang akan kalian bahas nanti dalam diskusi? Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika pergaulan dengan pergaulan remaja? Apakah ada hubungannya? Jelaskan. Lalu yang kedua, sebutkan bentuk pergaulan remaja yang kalian ketahui. Lalu yang ketiga, bagaimana cara membina persahabatan agar menjadi persahabatan sejati? Paham kalian semuanya? Paham kalian? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kalau paham, silakan dimulai diskusinya ya. Ya, Andika. Silakan dimulai Andika, jangan di-mute Andika. Silakan dimulai diskusinya. Andika jangan di-mute. Andikanya mana ini? Ya, halo Andika, mana ini ya? Andika? Andika mana Andika? Andika jangan di-mute. Ya, dimulai ya. Dengar suara Ibu enggak? Dengar suara Ibu enggak kalian? Dengar suara Ibu enggak kalian? Dengar, Bu. Dengar. Dengar. Dengar ya. Halo Andika mana ya? Andika, Anggita mana ini? Andika sama Anggita mana ya? Andika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok Andika duluan. Andika keluar. Ya udah silakan. Silakan diskusi dimulai ya. Sekarang, Andika, Bu? ya sekarang. Udah masuk Andika terlempar ya. Ya silakan. Andika dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman sebelum diskusi mulai dengan topik etika pergaulan dalam remaja. Alangkah baiknya kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada diskusi kita pada hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan etika pergaulan dengan pergaulan remaja. Apakah ada hubungannya? Jelaskan. Sebutkan bentuk pergaulan remaja yang kalian ketahui. Bagaimana cara membina persahabatan agar menjadi persahabatan sejati. Jadi, apa yang dimaksud etika pergaulan dengan pergaulan remaja? Dan apakah ada hubungannya? Menurut saya, pergaulan itu yaitu suatu ilmu yang memikirkan bagaimana seseorang mengambil sikap dalam pergaulan sehari-hari sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan pergaulan remaja itu proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dan juga bisa individu dengan kelompok. Artinya etika pergaulan dan pergaulan remaja itu sangat erat hubungannya, karena dengan etika pergaulan, maka pergaulan remaja bisa terkontrol dan remaja juga bisa bersikap sesuai dengan norma-norma masyarakat.
Saya sependapat dengan Dahliana bahwa ada hubungan antara etika pergaulan dengan pergaulan remaja. Karena apabila tidak ada etika dalam pergaulan, maka akan rusak pergaulan kita dan yang sering disebut pergaulan bebas. Saya juga setuju dengan Andika dan Dahliana bahwa etika pergaulan itu sangat penting diterapkan di masyarakat supaya tidak ada penyimpangan sosial di dalam masyarakat, terutama dalam pergaulan. Dan saya menambahkan bahwa pergaulan bebas itu sangat besar dampaknya untuk kita, apalagi kita ini remaja yang masih SMP. Jadi harus ada etika supaya tidak masuk dalam pergaulan bebas. Baiklah, lalu kita ke pertanyaan yang kedua yang akan kita bahas, yaitu sebutkan bentuk pergaulan remaja. Untuk pergaulan remaja sendiri yang saya ketahui yaitu memiliki rasa setia kawan, memilih teman, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif di antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu, selalu mengingat kepada kebaikan. Bentuk pergaulan remaja itu ada dua, yaitu pergaulan sehat dan tidak sehat. Lalu pergaulan sehat itu seperti apa? Pergaulan sehat itu seperti yang Andika kemukakan, antara lain adanya kesadaran beragama, memiliki rasa setia kawan, memilih yang mengajak ke hal yang positif, mengisi waktu kegiatan yang positif, dan lain-lain. Lalu kalau pergaulan yang tidak sehat seperti apa? Apakah seperti pergaulan bebas? Iya, betul sekali, Dahliana. Pergaulan tidak sehat itu termasuk dalam pergaulan bebas. Misalkan pulang larut malam, merokok, minum minuman keras, ikut geng motor, melihat gambar dan menonton video pornografi, bahkan mengakses situs pornografi, tawuran, dan lain-lain. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana cara membina persahabatan agar menjadi persahabatan sejati. Jadi supaya kita terhindar dari pergaulan yang tidak baik, yang biasa pergaulan bebas, dengan cara menambah iman dan takwa kepada Allah. Dan juga harus berpikir dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Termasuk kita dalam memilih teman ataupun sahabat, kita harus bisa membina persahabatan dengan cara yang baik, supaya menjadi sahabat sejati seperti lagunya Sheila on Seven, yaitu dengan cara saling menyayangi dan berbagi dalam banyak hal, saling setia, jujur, dan kerjasama yang baik, saling berkomunikasi secara intensif, saling menjaga rahasia paling percaya, saling bantu, terutama satu mendapatkan kesulitan. Iya, saya setuju. Jadi kita harus bisa menjadi sahabat yang baik supaya kita awet di dalam menjaga persahabatan dan sampai dengan selamanya sahabat sejati. Iya, setuju sekali. Saya juga akan selalu menjaga bergaul dengan cara yang baik dan menjadi sahabat yang baik. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kita dengan topik etika pergaulan dengan teman sebaya. Untuk itu kita tutup diskusi kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak semua yang sudah melakukan diskusi dengan sangat baik. Dan Ibu sangat senang sekali dengan keaktifan kalian dalam diskusi kita pada hari ini. Untuk itu, Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian, yaitu suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang ini, sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Baik, anak-anak semuanya, tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok terfokus. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, pemahaman baru yang didapat dalam diskusi ini tadi, apa? Ada nggak pemahaman kalian mengenai apa tadi
yang kita lakukan bimbingan kelompok ini. Pemahaman baru yang kalian dapatkan tentang topik kita hari ini, etika pergaulan dengan teman sebaya yang tadi sudah kalian diskusikan, apa yang kalian dapatkan? Coba Andika. Apa yang kalian dapatkan Andika? Andika, Kak Fazra tuh. Yang didapatkan apa? Yang kita dapatkan adalah pelajaran bahwa kita tidak boleh keluar malam dan harus mematuhi peraturan orang tua dan sekolah. Iya, bagus sekali ya. Jadi kalian nggak boleh belajar kok keluar malam ya, bahaya. Apalagi perempuan nggak boleh ya. Lalu perasaan kalian setelah mengakhiri diskusi, apa perasaan kalian? Coba Anggita. Jadi gimana perasaannya Anggita? Senang kata Andika. Kalau Anggita gimana perasaannya? Jadi apa? Sedih? Senang, Bu. Oh, senang. Jadi senang. Alhamdulillah. Lalu tindakan apa yang akan dilakukan oleh kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Andika? Apa yang akan kalian lakukan setelah melakukan diskusi ini? Tidak pulang larut malam, Bu. Tidak pulang larut malam. Kalau Kak Fazra? Tidak pulang larut malam, tidak melawan orang tua dan iya, kalau Anggita? Kalau Anggita? Wah, Anggita ini sinyal ya. Baik. Baik, kegiatan kita bimbingan kelompok akan segera berakhir. Untuk itu, Ibu hanya ingin mengingatkan kepada kalian supaya kalian bisa dapat bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat ya. Nanti kita akan merencanakan, kita sepakati kegiatan lanjutan. Nanti 1 minggu lagi kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi, tapi dengan topik yang berbeda. Bisa dengan nanti kita sepakati aja dampak pacaran. Setuju kalian semuanya? Setuju. Ya, Ibu ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah aktif dan kompak dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Untuk itu tadi pas di awal kita berdoa, mari kita akhiri kegiatan kita bimbingan kelompok ini juga dengan berdoa. Andika, tolong dipimpin. Yuk. Ya, Andika, silakan dipimpin. Ya udah dipimpin Ibu aja ya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, nanti evaluasi dari bimbingan kelompok ini Ibu akan mengirimkan LKPD melalui Google Form ya. Nanti diisi oleh kalian. Ya, siap anak-anak? siap, Bu. Ya, terima kasih. Kalau begitu Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, live dulu ya.